Berikut adalah materi-materi yang saya akan presentasikan pada hari ini. Materi yang pertama, ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Satu ilmu ekonomi yaitu suatu ilmu yang di dalamnya mempelajari bagaimana akan tingkah laku untuk mencukupi segala keperluan dan pilihan sumber daya sangat terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan dan pastinya tidak terbatas. Dua, teori tingkah laku konsumen dibedakan menjadi dua macam pendekatan. Pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh oleh seorang konsumen dapat dinyatakan kuantitatif. Pendekatan nilai guna ordinal, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dalam mengkonsumsi barang-barang tidak kuantitatif. 3. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4. Tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, keahlian, kewirausahaan atau pengelolaan. 4. Biaya produksi. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua jangka. Satu, biaya produksi jangka pendek. Dua, biaya produksi dalam jangka panjang. 5. Masalah-masalah perdagangan. Masalah utama perilaku ekonomi yaitu pertumbuhan kebutuhan manusia atau need, serta sarana pemuasnya yaitu berupa jasa dan barang. 6. Jasa serta barang. Barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dilihat atau konkret yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. Jasa adalah hasil produksi yang tidak berwujud atau sifat fisiknya abstrak yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Materi selanjutnya, perkembangan teori ekonomi. Satu, teori perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dalam suatu negara atau perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. 2. Teori klasik. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi sebenarnya berdasarkan pertambahan penduduk. Dengan jumlah penduduk terus menambah, maka akan terdapat pula pertambahan output atau hasil ekonomi. 3. Teori neoklasik. Menurut Robert M. Slow, pertumbuhan ekonomi merupakan kerangkaian dari kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern, dan hasil atau output. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara baru dapat terjadi apabila para pengusaha mengadakan inovasi serta mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya itu atau proses produksinya. 4. Teori histori. Menurut histori, teori ini yang dimukakan oleh Franz Liszt, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. 5. Teori perkembangan ekonomi modern dikemukakan oleh Walt Whitman Lawton dalam bukunya yang berjudul The Strength of Economic Growth. Pertumbuhan ekonomi terdapat 5 tahapan. 1. Masyarakat tradisional. 2. Pra-lepas landas. 3. Lepas landas. Dorongan menuju kedewasaan. 5. Konsumsi tinggi. 6. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Penentukan modal. 4. Pengembangan teknologi. 5. Faktor sosial dan politik. Materi selanjutnya adalah elastisitas permintaan dan penawaran. 1. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat faktor yang mempengaruhi. 2. Jenis-jenis elastisitas. Permintaan tidak elastis sempurna, permintaan tidak elastis, permintaan uniter elastis, permintaan elastis sempurna. 3. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara beberapa pasar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. 4. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran tidak sempurna, penawaran tidak elastis, penawaran uniter elastis, penawaran elastis.
Selanjutnya, materi teori biaya dan penerimaan. Pengertian teori biaya. Teori biaya adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Biaya merupakan faktor penting dalam analisis keuangan dan pengembalian keputusan bisnis karena mempengaruhi verbalitas dan efisiensi operasional suatu entitas. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka perolehan penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurahan penghasilan. Menurut Supriyono 2011. Berikut adalah beberapa komponen-komponen utama dalam pengertian teori biaya, yaitu biaya tepat atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya total atau total cost, biaya rata-rata atau average cost, dan biaya marginal atau marginal cost. Jenis-jenis teori penerimaan. Teori penerimaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori penerimaan dan produsen menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Berikut adalah teori permintaan konsumen, teori nilai guna, teori utilitas, teori kurva indiferen. Berikut adalah teori permintaan produsen, ialah teori penerimaan total, teori penerimaan original, teori biaya marginal. 3. Tantangan dan kesepakatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Menurut konteks global, teori biaya dan penerimaan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut ialah 1. Diversitas faktor produksi, 2. Perbedaan faktor dan kebijakan, dan 3. Ketidakpastian. Meskipun menghadapi tantangan, teori biaya dan penerimaan juga memiliki beberapa kesempatan dalam konteks global. Kesempatan tersebut ialah 1. Pasar yang lebih luas, 2. Pemanfaatan sumber daya yang lebih efisiensi, 3. Inovasi. Materi selanjutnya adalah produksi dan kegiatan perusahaan. 1. Bentuk organisasi dalam perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dalam perorganisasian faktor-faktor untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Sebagai perusahaan dalam banyak literatur hanya terdiri 3 macam, yaitu 1. Perusahaan perorangan, 2. Kerjasama usaha, 3. Perseroan. Perusahaan ditinjau dari teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan berproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dalam teori ekonomi, firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Teori produksi. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada 2 pendekatan berikut. Teori produksi dengan 1 faktor berubah. 1 produk total, 2 produk rata-rata, 3 produk marginal. Produksi dengan 2 input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara variabel untuk menghasilkan output dan hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi modal atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Materi selanjutnya adalah teori perilaku ekonomi dan teori biaya produksi. 1. Teori perilaku konsumen. Menurut Hasan 2013, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jeffrey Putra Nuharaha 2001 disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis konsumen yang mendorong tindakan tersebut pada saat belum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, atau kegiatan mengevaluasi. 2. Faktor yang mempengaruhi konsumen. Menurut penjelasan Kotler dan Kaler 2016, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian ada 3, yaitu 1. Faktor budaya, 2. Faktor sosial, 3. Faktor pribadi. Maka dapat diartikan
Kesimpulan bahwa pengambilan keputusan, pengambilan terhadap produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Walau nantinya pengaruh terhadap konsumen akan tidak sama dan beragam. 3. Jenis perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen sendiri memiliki perbedaan antara konsumen yang satu dengan yang lain, dan juga bermacam-macam modelnya. 4. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Macam-macam biaya produksi. Biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya total atau total cost, biaya rata-rata atau average cost, biaya marginal atau marginal cost. Tujuan perhitungan biaya produksi. Tujuan dari perhitungan biaya produksi adalah untuk mengendalikan biaya, untuk merencanakan mengalurkan prestasi kerja, dan untuk menetapkan biaya. Jenis-jenis biaya produksi. Penjelasan dua jenis biaya produksi adalah sebagai berikut. Biaya eksplisitas atau langsung, biaya implisit atau tersembunyi. 3. Unsur-unsur biaya produksi. Beberapa unsur biaya produksi antara lain biaya bahan baku, biaya sumber daya manusia, dan biaya overhead pabrik. 4. Cara menghitung biaya produksi. Setelah mengetahui berbagai jenis biaya produksi di bawah ini, dan dijelaskan cara menghitung biaya produksi antara lain, tentukan penggunaan teori biaya produksi, susun dan total pembelian bahan baku, rincikan dan jumlahkan biaya SDM, buat perhitungan biaya overhead, jumlahkan seluruh biaya pengeluaran, tetapkan harga pokok produksi setiap produksi. 5. Teori biaya produksi. Teori biaya produksi sebagai berikut. Full costing adalah metode perhitungan biaya produksi dengan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi dalam perilaku tetap dan variabel. Variable costing. Ada pula cara perhitungan biaya produksi hanya melibatkan biaya variabel saja dengan unsur biaya produksi sama. Materi selanjutnya adalah struktur pasar. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku dan usaha dan kinerja pasar. Bisik, males pusing. Ngantuk. Kat. Struktur pasar. Kat. Materi selanjutnya adalah struktur pasar. A. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dana keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. B. Elemen-elemen pasar. 1. Pangsa pasar. 2. Konsentrasi. Jadi 3. Hambatan masuk. C. Unsur-unsur pasar. Mut Arsyad dan Kusma 2011, struktur pasar terdiri dari 7 unsur, yaitu jumlah dan besarnya distribusi penjual, jumlah dan besarnya distribusi pembeli, diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan kolaborasi. D. Fungsi struktur pasar. Fungsi struktur pasar pada umumnya memiliki beberapa fungsi antara lain. A. Fungsi pembentukan harga, yaitu fungsi pasar sebagai tempat dan menentukan harga atau nilai suatu barang karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga muncul kesepakatan harga. B. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pasar yang memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya kepada konsumen secara langsung. C. Fungsi promosi, yakni fungsi pasar sebagai tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang atau jasa secara langsung dengan konsumennya. Menurut Marit DDK 2021 halaman 69. Karakteristik pasar. Terdapat 4 karakteristik pasar yang dapat menentukan struktur pasar. Keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jumlah dan besarnya penjual dan pembeli. Apabila penjual
jual produknya dengan harga tinggi, maka konsumen akan cenderung beralih untuk mengonsumsi produk yang sejenis. Dua, keadaan produk yang diperjualbelikan. Keadaan produk yang diperjualbelikan, apakah suatu produk yang homogen atau unik sehingga tidak ada penjual lain yang bisa menyubstitusikan komoditi yang dijual oleh penjual tersebut. Tiga, keadaan produk yang diperjualbelikan. Keadaan produk yang diperjualbelikan, apakah suatu produk homogen atau unik sehingga tidak ada penjual lain yang bisa menyubstitusikan komoditi yang dijual oleh penjual tersebut. Materi yang selanjutnya adalah pasar persaingan monolotis. Pengertian pasar monolotis? Pasar persaingan monolotis adalah salah satu struktur pasar yang mencakup elemen-elemen persaingan dengan elemen monopoli. Dalam konteks ini, terdapat jumlah perusahaan yang beroperasi di pasar, tetapi setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan atas produk atau jasa tertentu yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, terdapat perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan kuantitas pasok barang atau jasa di pasar. B. Bentuk pasar persaingan monolitis. Pasar persaingan monolitis adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual, tetapi setiap penjual memiliki kontrol atas setiap kecil pasar. Dalam struktur ini, setiap perusahaan menghasilkan produk yang memiliki ciri khas atau perbedaan yang membuat sedikit berbeda dari produk saingnya. Keragaman ini dapat mencakup perbedaan dalam merek, kualitas, fitur, atau di cita rasa. Meskipun ada kebebasan dalam menentukan harga produk, kekuatan pasar masih dapat dimanipulasi oleh setiap penjual karena adanya perbedaan produk. C. Ciri pasar persaingan monolitis. Satu, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Dua, diferensiasi produk. Tiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Empat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pas perkembangan teknologi dan inovasi pasar. D. Fungsi pasar dan persaingan monolitis. Pasar persaingan monolitis memiliki berbagai fungsi yang menciptakan dinamika unik dalam aktivitas ekonomi. Pertama, pasar ini mendorong inovasi dan diferensiasi produk. Setiap produsen dalam pasar ini memiliki kebebasan untuk mengembangkan dan memasarkan produk dengan karakteristik khas yang mendorong menciptakan beragam produk di pasar. Inovasi ini dapat mencakup perubahan dalam desain, fitur, atau kualitas produk untuk menarik perhatian konsumen dan bersaing secara efektif dengan pesaing. Kedua, pasar persaingan monolitis memberikan kebebasan untuk masuk yang tinggi bagi perusahaan baru. Ini menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong efisiensi ekonomi. Karena perusahaan yang sudah ada harus terus meningkatkan kualitas dan efisiensi mereka untuk mempertahankan pangsa pasar. Kebebasan masuk ini juga dapat memberikan kesempatan bagi pengusaha baru untuk membawa inovasi baru atau menciptakan produk yang lebih baik. Sistem pasar persaingan monolitis. Sistem pasar persaingan monolitis adalah suatu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual, tetapi setiap penjual memiliki kekuatan pasar yang cukup besar untuk mempengaruhi harga. Dalam lingkungan ini, perusahaan individual memiliki kendali besar atas produk atau layanan yang mereka tawarkan tanpa adanya pesaing yang dapat menyamai produk tersebut secara sempurna. Faktor penyebab terjadinya pasar persaingan monolitis. Pasar persaingan monolitis terjadi karena sejumlah faktor kompleks yang menciptakan lingkungan ekonomi di mana beberapa perusahaan mendominasi pasar dengan produk atau layanan tertentu. Pertama, hambatan masuk yang tinggi dapat membuat sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dengan pesaing dengan yang 12 sudah ada. Hambatan tersebut dapat berupa investasi modal yang besar, teknologi yang rumit, atau peraturan pemerintah yang ketat. Kedua, perbedaan produk menjadi faktor lain yang mendukung terjadinya pasar persaingan monolitis. G. Keseimbangan dalam pasar persaingan monolitis.
Keseimbangan pasar saingan monolitis melibatkan dinamika yang kompleks antara penawaran dan permintaan. Inovasi produk, keunggulan kompetitif, regulasi pemerintah, faktor ekonomi makro, dan interaksi antar pelaku pasar. Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu memiliki strategi yang berkelanjutan dan adaptif untuk tetap eksis dan sukses dalam pasar yang terus berubah. Hal penilaian atas pasar persaingan monolitis. Satu, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efisiensi dalam diferensiasi produk, perkembangan teknologi dan inovasi, distribusi pendapatan. Keuntungan dan pasar persaingan monolitis. Memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek, permintaan yang ada dihadapi oleh semua produsen yang ada di dalam pasar persaingan monolistik mayoritas berasal dari keseluruhan permintaan konsumen atau pasar. Keuntungan yang maksimal dapat diperoleh jika produsen terus memproduksi barang-barang yang disediakan sehingga pada tingkat tercapainya MC atau MR, hal itu perusahaan atau produsen akan memperoleh keuntungan di atas rata-rata dalam jangka waktu yang pendek. Dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang dengan adanya keuntungan yang melebihi batas rata-rata akan menyebabkan perkembangan produsen di dalam pasar. Sehingga setiap produsen yang ada di dalam pasar terus setiap menghadapi permintaan yang semakin sedikit di berbagai tingkat harga. Jadi keuntungan yang akan diperoleh juga semakin menurun ke tingkat normal. C. Ketidakefisienan dan pasar persaingan monolitis. Ketidakefisienan dalam pasar persaingan monolitis ada dua penyebab mengapa ketidakefisienan muncul di dalam pasar persaingan monolitis ini. Pertama yaitu karena adanya harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal. Kemudian yang kedua adanya kapasitas yang terlalu berlebihan jika perusahaan mengalami kerugian minimum, maka mereka akan keluar dari pasar tersebut sehingga jumlah produsen atau penjual yang ada di dalam pasar akan semakin berkurang dan jumlah permintaan yang didapatkan oleh produsen juga yang masih ada akan semakin meningkat. Dengan keluarnya produsen-produsen tadi dari pasar, maka hal itu akan terus berlangsung sampai produsen memperoleh keuntungan yang normal. Dalam situasi seperti ini, tidak akan ada produsen yang masuk ke dalam pasar dan tidak ada lagi perusahaan yang keluar dari pasar. Itulah yang disebut dengan keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan monolistik. Kak, pasar persaingan monolistik bukan harga. Persaingan monolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual, tetapi setiap penjual memiliki produk yang bersifat unik atau memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam pasar ini, produk-produk tersebut dapat dianggap sebagai barang yang hampir serupa, tetapi tetap memiliki perbedaan dalam kualitas, desain, merek, dan filter khusus. Uniknya, dalam persaingan monolitis, setiap penjualan memiliki jumlah kecil kekuatan pasar yang membuatnya dapat mengenakan harga yang berbeda dengan produk serupa. Dengan demikian, pasar persaingan monolitis menciptakan lingkungan di mana perusahaan perlu mengelola perbedaan produk, harga, dan citra merek dengan hati-hati. Fleksibilitas harga dan inovasi menjadi kunci untuk bertahan dalam persaingan yang dinamis. Sementara perusahaan juga harus memahami perilaku konsumen dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang terus-menerus. L. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monolitis. Satu, kelebihan pasar persaingan monolitis. Banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, terdapat diferensiasi produk yang dapat mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monolistik. Kekurangan pasar persaingan monolistik. Pasar persaingan monolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam harga, kualitas, maupun layanan. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat memasuki dalam pasar tersebut. Pasar ini bisa mendorong
berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. And kebaikan pengiklanan dalam pasar persaingan monolistik. Pertama-tama, pengiklanan dalam pasar persaingan monolistik dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap berbagai produk yang ada di pasar. Melalui kampanye iklan yang relatif efektif, perusahaan dapat memperkenalkan produk mereka kepada konsumen dan membantu menciptakan pengenalan merek yang lebih luas. Dalam konteks ini, iklan dapat menjadi alat penting untuk membedakan merek dari pesaing dan membangun citra yang kuat. Selanjutnya, pengiklanan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada diferensiasi produk dalam pasar persaingan monolistik, di mana terdapat perbedaan produk yang signifikan. Iklan dapat digunakan untuk menyoroti filter atau keunggulan 28 tertentu yang membuat suatu produk lebih menarik bagi konsumen. Ini membantu membangun daya tarik dan keunikan produk, memberikan alasan bagi konsumen untuk membeli produk tertentu di atas yang lain. And keburukan pengiklanan dalam pasar persaingan monolistis. Di sisi lain, terdapat sejumlah kekhawatiran terkait pengiklanan dalam pasar persaingan monolitis. Salah satu kekurangan utama dalam potensi untuk menghasilkan informasi yang kurang akurat atau menyesatkan. Beberapa kampanye iklan mungkin cenderung membesar-besarkan keunggulan produk atau menyembunyikan kekurangan keunggulan produk yang dapat menyesatkan konsumen dan menyebabkan keputusan pembelian yang tidak informan. Pengiklanan yang intensif dan mempengaruhi dapat menciptakan tekanan konsumtif, terutama pada segmen pasar yang lebih rentan seperti anak-anak, remaja. Mereka dapat menjadi target utama iklan untuk produk tertentu, dan hal ini dapat meningkatkan resiko konsumsi terlebihan atau pembelian impulsif yang tidak dipertimbangkan. Materi selanjutnya adalah pendapatan nasional. Apa pengertian pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya selama 1 tahun, pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhirnya yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar, di mana dalam hal ini setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan berdasarkan nilai pasar, di mana dalam hal ini setiap negara memiliki suatu perhitungan pendapatan nasional. Tujuan penghitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapat data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu 1 tahun. Manfaat utama yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian suatu negara. Karena dari perhitungan pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian atau jasa. Dari hal itu pula dapat menentukan besarnya sektor-sektor industri pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Berdasarkan pendapatan nasional, dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara pertanian atau agraris, sedangkan Amerika negara di Eropa adalah dan Jepang adalah negara industri. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Permintaan dan penawaran agrit. Permintaan agrit adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agrit menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga dan konsumen dan tabungan. Konsumsi dan adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. 3. Investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk menggantikan bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada.
Jenis-jenis pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu periode. 2. Produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu negara atau nasional dalam selama satu periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. 3. Produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang yang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. 4. Pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional net atau NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai milik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dengan subsidi. Pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan personalan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Pendapatan perseorangan dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan pajak perseorangan yaitu pajak yang dibayar oleh setiap badan usaha kepada pemerintah. Laba yang tidak dibagi, yaitu jumlah laba yang tetap ditahan dalam perusahaan untuk tujuan tertentu. Contoh untuk keperluan memperluas wilayah perusahaan. Selanjutnya, iuran pensiunan, yaitu iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan perusahaan dengan tujuan untuk dikembalikan setelah tenaga kerja tersebut mencapai umur tertentu dan tidak lagi bekerja. Asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu harus wajib membayar iuran atau yang lainnya, dan pihak yang lain harus memberikan jaminan penuh kepada membayar iuran tersebut. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung tanggung jawab oleh wajib pajak. D. Metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Metode produksi. Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh semua faktor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan lapangan kerja. Pendapatan nasional dihitung dengan cara Y sama dengan dalam kurung unit 1 kali harga 1 tutup kurung plus nilai tambah dalam kurung unit 2 dikali harga 2 plus M. Nilai tambah dalam kurung unit N kali harga N. 2. Metode pendapatan. Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. 3. Metode pengeluaran. Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam 4 sektor yang sama dalam metode pendapatan. Pendapatan rata-rata setiap produk. Tingkat GDP tinggi yang dimiliki suatu negara tidak menunjukkan ukuran bahwa negara tersebut makmur, karena biasa jadi jumlah penduduk yang tercantum dalam GDP sangat tinggi. Pendapatan per kapitanya yaitu jumlah besarnya pendapatan penduduknya yang ada dalam suatu negara yang diperoleh dari hasil pendapatan nasional jumlah penduduk di negara tersebut.
atau disebut dengan GDP per kapita. F. Hubungan antar konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan pada dasarnya terjadi hubungan suatu negara dengan yang lain. Peran sektor yang ikut serta dalam pembentukan GNP adalah yaitu rumah tetangga bisnis atau RTB, rumah tangga pemerintah atau RTB, dan rumah tangga konsumen atau RTK. Pengurangan dikeluarkan dari GNP dari NNI, kemudian dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini mengalir ke rumah tangga pemerintah. Pajak pemerintah digunakan untuk membayar kegiatan pemerintah demi kesejahteraan rakyat. National income dikurangi laba terbagikan di dalam laba perusahaan perseroan. Materi selanjutnya adalah pasar bebas dan kebijakan pemerintah. A. Pengertian. Secara umum, pasar bebas adalah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk yang dilakukan antar negara tanpa pemungutan pajak atas ekspor dan impor atau hambatan perdagangan lainnya. Menurut Adam Smith, pasar bebas adalah wadah yang digunakan sebagai tempat perlindungan yang diproduksi oleh masing-masing individu berdasarkan kebebasan untuk menjalankan roda ekonomi dan atmosfer ekonomi yang diinginkan oleh mereka. B. Ciri-ciri pasar bebas. Satu, kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. Pengusaha dapat merencanakan tentang kegiatan ekonomi yang ingin dilakukannya, akan tetapi pada akhirnya pasarlah yang menentukan kelangsungan kegiatan setiap usaha. Dua, kebebasan dalam memiliki harta. Implikasi dari kebebasan untuk menjalankan usaha. Setiap individu bebas untuk mengumpulkan harta yang diperoleh dari bekerja dan menjalankan usaha. Tiga, mengalahkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha mereka untuk mendapatkan keuntungan, berbagai perusahaan harus berusaha mengurangi biaya produksi dan memperluas pasar. 4. Fluktuasi kegiatan ekonomi. Semakin besar dalam sistem perekonomian pasar, bebas kegiatan ekonomi cenderung mengalami naik turun yang semakin besar, yaitu tingkat ketidakstabilannya semakin tinggi. C. Kebaikan ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi pasar bebas mempunyai beberapa kebaikan lain yang terpenting adalah dapat secara efisiensi menyelaraskan berbagai kegiatan ekonomi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Setiap pihak atau produsen atau konsumen mempunyai kebebasan dalam memilih kegiatan ekonomi yang diinginkan dijalankan dan membeli barang dan jasa ingin dinikmati. Kegagalan perekonomian pasar bebas. Akibat-akibat ekstrim atau externality yang merugikan, kekurangan produksi barang publik dan mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar, kegagalan membuat penyesuaian dan efisien. Distribusi pendapatan tidak seimbang. D. Akibat-akibat ekstrim yang merugikan. Biaya pribadi dan biaya sosial. Manfaat sosial yang bersih dan menguntungkan. Biaya sosial yang bersih dan merugikan. Bentuk campur tangan pemerintah. Satu, mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. 3. Mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mengaruhi pasar agar tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan halayak ramai. 3. Menjalankan agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan tidak kesetaraan di dalam masyarakat. 4. Memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. F. Tujuan mempertinggi efisiensi mekanisme pasar. Menentukan aturan permainan. Pentingnya membuat peraturan dan perundang-undangan yang akan menjamin berfungsinya mekanisme pasar secara efisien dapat dengan jelas dilihat apabila diperhatikan akibat buruk yang mungkin timbul apabila setiap pelaku kegiatan ekonomi diberikan kebebasan yang tidak terbatas dalam melakukan kegiatan. Tujuan setiap perseorangan atau perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimum bagi dirinya adalah
Pada kalanya akan sangat merugikan masyarakat, menciptakan persaingan yang lebih bebas. Tujuan kedua dari membuat undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi adalah untuk menjamin agar dalam perekonomian tidak terdapat kekuasaan monopoli dan setiap pelaku kegiatan ekonomi dapat menjalankan kegiatannya dalam suasana persaingan yang relatif bebas. Perlakuannya bersaing bebas merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan mekanisme. G. Campur tangan langsung. Satu, memproduksi barang publik. Salah satu faktor penting yang mendorong pemerintah ikut serta secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi adalah untuk menyediakan barang bersama atau barang publik. Kegiatan pemerintah menyediakan jasa polisi dan tentara untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara adalah salah satu jasa yang dapat digolongkan sebagai barang bersama atau barang publik. Tujuan campur tangan langsung. Tujuan lain pemerintah untuk menyertai secara langsung dia dan ekonomi adalah untuk meratakan atau menyeimbangkan pembangunan di antara berbagai golongan masyarakat, berbagai sektor ekonomi, atau berbagai wilayah yang mendirikan bank atau bangunan daerah. Perusahaan-perusahaan daerah dan perusahaan perkebunan adalah beberapa contoh usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah pokok makroekonomi, yaitu selalu timbul kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah pokok makroekonomi selalu timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga, dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat, yang kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. Berperan penting di dalam kebijakan tersebut. Di kebijakan fiskal ada dua instrumen utama, yaitu pengeluaran pemerintahan dan pajak. Melalui dua instrumen utama tersebut, pemerintah bisa mengatur dan memperoleh perekonomian negara. Salah satu contohnya adalah untuk mengatasi pengangguran di dalam negara, pemerintah dapat menambah sedikit anggaran pengeluaran untuk mengatasi pengangguran, bisa juga dengan mengubah tarif pajak dalam negara. Jika pajak telah diturunkan, jumlah barang dan jasa menjadi meningkat sehingga dapat meningkatkan daya beli pada masyarakat. 2. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengaset standar bunga pinjaman, margin atau recruitment, kapitalitas untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dan pemerintah lain. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan. Melalui pengawasan, uang beredar atau suku bunga, atau kombinasi keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output. Keseimbangan kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. B. Tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program perancangan, dan berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dan pengeluaran dalam perpajakan. Jika tujuan kebijakan fiskal ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar negara yang sebelumnya negara berkembang akan menjadi negara maju. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara stabilisasi nilai
tukar rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. C. Jenis kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal ada di Indonesia terbagi dua, yaitu kebijakan fiskal fungsional dan terencana. Fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya memberi beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Kebijakan fiskal atau disengaja atau terencana adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah suatu menghadapi masalah tertentu. Misalnya pandemi dan krisis ekonomi, contohnya kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN sebagai sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksi pajak usaha. Kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter ekstansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekstansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekstansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis untuk kegiatan belanja konsumen. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam kerangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tersebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif atau moneter traktif policy yang disebut kebijakan uang ketat tight money policy ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya D. Instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Instrumen kebijakan fiskal berikut adalah pengeluaran belanja negara yang juga dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara berdefisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjaman ke masyarakat. Instrumen kebijakan moneter lainnya antara lain satu, kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan diskonto adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang diukur melalui tingkat suku bunga bank, kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral dengan tujuan untuk membuat peredaran jumlah uang teratur. 2. Operasi pasar terbuka. Saat pemerintah mengontrol perbedaan uang dengan melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang akan menjadi instrumen kebijakan moneter ialah operasi terbuka. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesedaran faktor-faktor. Tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, dan pelaku usaha. F. Peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi pemerintahan agregat atau perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifat lebih berjangka panjang. Melalui peningkatan kapasitas perekonomian, peran ini kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi
Terus meningkat belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena meningkatkan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak melalui efek multiplier dengan cara menstimulasi pertambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga tersebut. Dari sisi pemulihan ekonomi, kita bisa melihat dari adanya penguatan pemulihan ekonomi seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 yang pada saat itu sudah menyebar dan menjadi salah satu bencana atau penyakit yang membahayakan bahkan bisa merenggut nyawa manusia. G. Contoh kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya adalah tax amnesty, subsidi BBM dan gas, penempatan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh dari kebijakan moneter adalah mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan atau kredit, dan masih banyak lagi. Materi terakhir adalah perekonomian terbuka. A. Model dan cara perhitungan. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian di mana telah dikenal adanya hubungan dengan negara lain. Dalam perekonomian ini sudah dikenal adanya transaksi luar negeri sehingga perumusan pendapatan nasionalnya menjadi sebagai berikut. Y sama dengan C plus S dan Y sama dengan C plus I plus X negatif M. X sama dengan nilai ekspor, M sama dengan nilai import. B. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka. Dalam tabungan dan investasi dibagi menjadi tiga, yaitu open economy, closed economy, pengaruhnya open economy terhadap pemerintah dan swasta. C. Budget deficit, supply trade deficit dalam perekonomian terbuka. Untuk mengubah budget defisit menjadi budget plus, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, yaitu pajak, kenaikan tingkat pajak, atau memperluas objek dan subjek pajak. Mengurangi pengeluaran publik atau TR dan G, memastikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat nantinya akan berdampak pada besar pajak yang dibayar perusahaan dan individu. D. Variabel perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian di mana telah dikenal adanya hubungan dengan negara lain. Dalam perekonomian ini sudah dikenal adanya transaksi luar negeri sehingga perumusan pendapat nasionalnya menjadi sebagai berikut. Y sama dengan C plus S dan Y sama dengan C plus I plus X negatif M. X sama dengan nilai ekspor dan M sama dengan nilai import. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.